Negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati, sehingga ketertiban dapat dicapai dan anarki dapat dicegah. Salah satu sifat negara adalah memaksa, contohnya adalah pemberlakuan pajak. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Negara dapat mengatakan, misalnya, suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Sifat ini diperlukan karena apabila seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, usaha negara menuju tercapaian masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Dalam pemerintahan yang berdaulat, pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya yang ada dalam negara tersebut. Terdapat beberapa teori kedaulatan yang dikemukakan oleh para ahli kenegaraan, di antaranya teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Syarat berdirinya suatu negara secara konstitusional adalah adanya wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan kedaulatan oleh negara lain. Pengakuan kedaulatan oleh negara lain, meskipun bersifat deklarasi, mempunyai arti yang sangat strategis. Dua bagian pengakuan kedaulatan dari negara, yaitu pertama, pengakuan kedaulatan secara de facto, yang artinya pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Yang kedua, pengakuan kedaulatan secara de jure, yang artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Dalam kenyataannya, tiap negara mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pengakuan de facto dan de jure. Contohnya saja, Republik Indonesia tetap memandang pengakuan kedaulatan dari negara lain hanya sebagai unsur deklaratif. Oleh karena itu, meskipun pada saat lahirnya belum ada yang mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia tetap berdiri sebagai negara baru dengan hak dan martabat yang sama dengan negara lain. Bila materi ini berguna bagi kalian, jangan lupa like dan subscribe.